Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bintang Rezeki Nababan. Saya dari Statistika UB Angkatan 2021 dengan NIM 215090507111063. Saat ini saya akan melakukan analisis faktor dengan metode PCA, yang mana data yang saya gunakan itu diambil dari Kaggle mengenai median dan tingkat rata-rata upah per jamnya di negara Amerika Serikat dari tahun 1973 hingga 2022. Tapi data yang saya pakai pada analisis ini itu hanyalah data tingkat rata-rata upah di negara Amerika Serikat dari tahun 1983 dengan variabel upah rata-rata, upah rata-rata pria, upah rata-rata wanita, upah rata-rata warga kulit putih, upah rata-rata warga kulit hitam, dan upah rata-rata kaum Hispanik. Nah, langkah yang pertama itu adalah menentukan package yang kita pakai. Di sini saya menggunakan tiga package dan kita run. Selanjutnya kita harus mengambil data. Data yang akan saya ambil saya namai dengan data upah. Jika kita ingin menampilkan bagaimana bentuk dari data upah, kita dapat ngeblok nama dari datanya, yaitu data upah, dan kita run. Nah, ini adalah output dari data upah yang sudah kita masukkan dari data Excel tersebut. Sini kita lihat ada 40 baris dengan 6 variabel. Nah, selanjutnya di sini saya menggunakan dua cara. Yang pertama cara manual dan cara dengan menggunakan fungsi percom. Yang pertama cara manual. Dengan cara manual kita harus menghitung matriks ragam peragamnya dahulu dengan fungsi covarian dari data upah. Dan jika kita run cov datanya, itu akan menampilkan seperti ini. Selanjutnya kita harus mencari vektor eigen dan nilai eigen. Nah, dengan fungsi eigen dari cov data, kita menemukan nilai eigen dan vektor eigen sebagai berikut. Selanjutnya, kita dapat mengambil nilai eigennya saja dan juga vektor eigennya saja dengan menambahkan logo dollar values dan logo dollar vektor. Logo dollar values untuk nilai eigen dan nilai dollar vektor untuk vektor eigen. Nah, selanjutnya kita akan menghitung proporsi variasi dari setiap komponen utama. Nah, di sini kita dapat melihat proporsi variasi dari variabel pertama itu 0,9824. Variabel kedua 0,01487. Variabel ketiga 0,001635. Variabel keempat 0,00009822. Variabel kelima 0,0000892256 dan variabel keenam itu 0,00000461. Nah, untuk menentukan komponen mana yang kita pakai, kita harus menghitung kumulatif dari proporsinya. Sehingga jika kita gunakan rumus Jusum dari proporsi variasi, kita dapat menemukan 0,98 24148 untuk kumulatif proporsi variabel pertama, 0,99
72886 untuk variabel kedua, 0,9989239 untuk variabel ketiga, 0,9999061 untuk variabel keempat, 0,99994 untuk variabel kelima, dan 1 untuk variabel keenam. Kita ketahui juga eh, untuk menentukan vektor, untuk menentukan komponen utama ada batas 80% minimalnya nilai dari kumulatif proporsi. Sehingga dari sini dapat kita simpulkan bahwa kita hanya menggunakan satu komponen saja. Nah, untuk mengambil komponen utama atau untuk menampilkan komponen utama yang kita pakai, itu kita dapat menggunakan sintaks berikut. Nah, sehingga kita dapat melihat komponen utamanya adalah PC1. Nah, selanjutnya kita akan melakukan PCA menggunakan fungsi PRCOM. Langkah yang pertama kita lakukan adalah masukkan fungsi PRCOM. Dan jika kita tampilkan akan seperti ini. Kita akan melihat standar deviasi dari variabel pertama, variabel kedua, dan variabel ketiga, dan seterusnya hingga variabel ke-6. Dan kita juga akan melihat nilai PC tiap-tiap variabel. Jika kita ingin, selanjutnya kita akan menentukan jumlah komponen utama, yaitu dengan melihat dari summary data PCA. Nah, dari sini, dari fungsi summary data PCA, kita dapat melihat standar deviasi, proporsi variasi, dan kumulatif proporsi. Nah, dari hasil ini kita dapat melihat bahwa nilai minimal yang kita pakai itu adalah 80%, sehingga kita dapat menyimpulkan data yang kita pakai itu cukup satu komponen saja, yaitu komponen PC1. Nah, selanjutnya kita akan menentukan persamaan dari komponen utama, yaitu persamaan dari komponen PC1. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita akan rekonstruksi data. Eh, Mengapa kita melakukan rekonstruksi data? Rekonstruksi data ini kita lakukan untuk melihat bagaimana visualisasi dari eh, data yang kita analisis sebelumnya dengan komponen yang sudah kita tentukan. Sehingga kan seperti ini hasil rekonstruksinya. Variabel pertama minus 5,1491118, variabel kedua min 5,156,882, variabel ketiga min 5,6131118, variabel keempat min 3,623,664, variabel kelima min 3 0,6 086,906, dan variabel keenam itu min 2,532,197. Dari hasil rekonstruksi itu kita dapat melihat visualisasi datanya dengan fungsi evis PCA dari data PCA yang sudah kita cari tadi. Nah, di sini kita dapat melihat bagaimana
output dari rekonstruksi data. Dari sini jika kita dapat melihat bagaimana korelasi dari tiap-tiap data. Karena tiap-tiap data ini memiliki korelasi yang negatif. Mohon maaf, Hispanic average rata-rata dari upah rata-rata dari kaum Hispanik dan upah rata-rata laki-laki itu memiliki korelasi yang positif kurang dari 0,25 0,25 sehingga kita dapat melihat korelasi positif yang rendah, dan sedangkan variabel lainnya itu memiliki korelasi rendah yang bernilai negatif. Sekian dari analisis faktor dengan metode PCA yang saya lakukan. Apabila ada kesalahan kata ataupun ucapan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.